kesempatan ini kami selaku kuasa hukum saudara Gary Iskak bermaksud memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama terkait kronologis penangkapan klien kami, yaitu saudara Gary Iskak. Dan maka dari itu, saudara Gary Iskak dan keluarga melalui kami selaku kuasa hukum perlu menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan oleh partner saya, rekan kami dari RS Samudra Partner. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Sebelum perkenalkan, saya RS Samudra dari RS Samudra Partners. Ini saya perkenalkan rekan saya adalah Antoni Mekstrada dan juga Ibu Penny. Saya di sini selaku kuasa hukum dari Gary Iskak perlu menyampaikan beberapa hal terkait kronologis tentang penangkapan yang terjadi di Bandung pada waktu lalu. Perlu kami klarifikasi dan perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa pada saat itu saudara Gary dan asistennya berada di tempat tersebut atas undangan dari salah satu temannya berkaitan dengan pekerjaan. Dan di sana telah ada 3 orang lainnya di dalam rumah tersebut, dan saudara Gary selaku klien kami tidak mengetahui TKP tersebut terdapat sabu. Lalu sesampainya di TKP, memang klien kami ini masih melihat sisa-sisa asap yang masih agak pekat. Dan mungkin asap itulah yang ikut terhirup saudara Gary ketika mereka masuk ruangan. Dan memang saudara Gary ini tidak melihat adanya sabu, tapi sempat melihat adanya alat bukti hisap di pojok ruangan. Lalu setelah 30 menit setelahnya mereka membicarakan pekerjaan, datanglah para penyidik dari Polda Jawa Barat dan menangkap semua yang ada di TKP. Berikut barang bukti berupa alat hisap sabu yang dibawa ke Polda Jawa Barat dan langsung dilakukan tes urin. Dan hasilnya atas saudara Gary beserta kawan-kawan lainnya, asistennya pun dinyatakan positif. Dan kami benarkan hal tersebut, yang dimana kemungkinannya ini kami sudah konsultasikan juga ke dokter di BNN maupun dokter pribadinya dari saudara Gary, bahwa apabila seseorang ada di dalam ruangan yang dimana di dalam ruangan itu memakai sabu atau narkoba apapun yang berbentuk asap dan lain-lainnya, dan mereka dalam situ cukup lama sehingga menghirup udara itu, sehingga itu bisa menyebabkan hasil tes urinnya itu menjadi positif. Seperti itu. Karena memang klien kami saudara Gary ini sudah tidak lagi menggunakan narkoba, tidak pernah menggunakan narkoba, dan dilihat juga dari faktor kesehatannya yang masih aktif mengkonsumsi obat khusus untuk penyakitnya di bawah pengawasan dokter spesialis penyakit dalam. Dan atas hal tersebut klien kami itu dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan cara melawan hukum, dan terkait asesmennya itu terkait pasal 56 Undang-Undang Narkotika, tersangka yang dapatkan kurang barang bukti daripada 1 gram, maka dilakukan asesmen sehingga petugas melakukan koordinasi dengan BNNP untuk dilakukan asesmen tersebut. Bahwa setelah penangkapan pada pukul 18.30, pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saudara Gary mengalami penurunan kondisi kesehatan, di mana trombositnya menurun, kakinya bengkak, badan lemas, dan sempat demam. Maka tim dari Polda melakukan perawatan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Polri Bandung dengan pengawasan dokter dari rumah sakit tersebut. Jawa Barat sudah benar-benar baik dan mengurus saya dengan baik juga. Mereka sangat baik juga orang-orangnya. Juga mau terima kasih kepada keluarga saya yang selalu support saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya semua yang sudah percaya sama saya dan yakin bahwa saya tidak. Nah, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah datang, sudah meluangkan waktunya untuk saya menjelaskan semua. Itu aja sih dari saya, cukup. Terima kasih. Mas Gary, kondisi kesehatan seperti apa? Karena kan kemarin sempat masuk rumah sakit. Gimana Mas sekarang kondisi? Ya kan memang saya punya sirosis, ya, liver sirosis yang memang harus punya penanganan khusus. Jadi nggak bisa capek sedikit. Jadi makanan juga harus dijaga. Kalau tidak ya bengkak, terus semua ngedrop. Memang seperti itu. Jadi memang kalau boleh saya tambahkan dari dokternya Gary Iskak pun ini juga menjelaskan bahwa terkait penyakitnya ini
tidak memungkinkan lagi lah untuk beliau itu menggunakan barang-barang seperti itu, karena yang terancam itu adalah nyawanya beliau. Jadi memang beliau tidak menggunakan bersatu. Mas, bisa tegaskan soal sakit tadi apa sehingga dia bisa cepat drop gitu. Sakitnya, Pak. Liver cirrhosis. Liver. Liver. Cirrhosis. Bang, bisa Mas Jerry. dijelasin itunya bikin konten kerjaan apa ya, bisa dijelasin lagi kan? Itu baru mau diomongin, Mas. Kita baru mau discuss semua apa yang baiknya, mana yang baik. Jadi klien kami diundang hanya untuk baru mau membicarakan terkait apa yang akan dikerjakan. Jadi belum berjalan nih, baru kita bicarakan mengenai apa yang mau dikerjakan, begitu kan? Yang pada waktu itu posisinya adalah dalam keadaan mau pulang. Oke lah, mampir dulu. Ternyata keadaannya seperti itu. Bang, untuk statusnya sendiri Mas Giri seperti apa? Status apa itu, Pak? Status kemarin kan Statusnya dengan rekomendasi untuk rehabilitasi berjalan dengan wajib lapor, Pak, ke BNN Provinsi Tangerang Selatan. tidak ada keterikatan. Semuanya dilimpahkan ke BNN Tangerang Selatan. Ya, jadi memang kita nanti terkait pemeriksaannya wajib lapor itu ke sana. Itu berapa lama, Mas? Apa? Wajib lapornya berapa lama? Nanti itu dari dokter pertimbangannya, bukan dari kami gitu. Nanti melihat kondisi juga keadaan, nanti dari dokter yang memutuskan butuh berapa kali.